Faqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Bapak Kapolres, Kapolsek, mewakili Kapolres yang kita hormati, teristimewa yang kita muliakan, tuan rumah yang mengundang kita datang di tempat ini, Bapak Haji Mining Deni beserta istri dan seluruh keluarga besarnya yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika saya diundang Haji Jairullah Azhar datang ceramah di Batu Licin, khutbah Jumat. Selesai khutbah Jumat, tiba-tiba saya berdoa dan langsung ada datang bapak-bapak, dia pegang pahaku sambil menetes air matanya dan berkata, "Ustadz, doakan saya." Kenapa? Manu Kak Ustadz, nah kena kabala. Oh, nasuh Bugis ini. Bugis, itu orang Bugis jago Pak. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya kemana-mana saja ketemu orang Bugis. Saya pergi pelosok Kalimantan Timur ketemu orang Bugis. Saya pergi pelosoknya Sumatera namanya Pulau Kijang, bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi ke Sabah, Sarawak, Malaysia, banyak juga orang Bugis. Saya datang di sini, tadi makan bahasa Bugis orang di sini. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Orang Bugis ini jago ini. Di mana-mana saya ketemu. Dan ini orang Bugis tidak mau kalah sama Udin. Pernah dengar lagunya Udin Sedunia? Ini orang Bugis ada juga Pak, namanya Ambok Sedunia. Ambok yang banyak rezekinya namanya Ambok Dalle. Toh? Ambok yang suka sukses urusannya namanya Ambok Upe. Ambok yang tidak pernah lolos namanya Ambok Sakka. Ambok yang banyak di bengkel Ambok Tang. Ambok yang banyak jual berlian Ambok Intang. Ambok yang panjang umurnya Ambok Tuo. Ambok yang suka naik temannya Ambok Endre. Orang Bugis. Bapak saudara-saudara sekalian, ini bapak tadi di masjid Istana Anak Yatim. Nah, saya selesai khutbah, dia datang, "Ustadz, doakan saya." Kenapa Kipak? Begini Ustadz, saya ini 4 tahun merantau, sukses usaha saya. Usaha apa? Kontraktor alat-alat berat. Oh, alhamdulillah. Tapi 2 bulan terakhir ini Ustadz, bangkrut saya. Bangkrut kau Ustadz. Kalau cuma bangkrut tidak ada masalah. Ini bangkrut meninggalkan utang. Dikejar-kejar saya sama orang di sini, disita semua mobilku. Saya mau dipotong sama orang sini kan tidak bisa bayar utang. Tolong doakan saya. Saya bilang, baiklah Pak. Sebelum saya doakan Ki, tolong jawab pertanyaanku dengan jujur. Jujur Ki, jawab. Apa itu? Saya bilang, pertama, bagaimana sholatnya Bapak selama ini? Apa dia bilang? Wah, itu dia Ustadz. Betul kuna kena dalle Ustadz. Tidak, jarang sekali saya sembahyang. Itu pun hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Dalam hatiku, iya nah tuna kena aku cilaka. No? Yang kedua, saya tanya lagi, bagaimana penghormatan Bapak kepada istri selama ini? Apa dia bilang? Oh, itu dia Ustaz. Lebih ku sayang istrinya orang daripada istriku. Sudah, 2 nih. Yang ketiga saya tanya lagi, bagaimana Bapak bayar zakat selama ini? Mengeram moga Bapak baca seke. Apa dia bilang? Waduh, itu juga Ustaz. Lebih banyak ke panti pijat daripada panti asuhan. Sudah, 4 ini kebilang masalah. Yang kelima, saya tanya, bagaimana penghormatan Bapak kepada orang tua tak selama ini? Dia bilang, oh selama saya merantau Ustaz 4 tahun, memang saya tidak pernah pergi lihat orang tuaku. Sudah Mi, saya bilang Jami panjang pertanyaan. Makin banyak pertanyaan, makin banyak masalahnya ini orang. Sudah, saya bilang Pak, mau Ki kembali sukses urusan tak? Mau kembali hebat? Mau Ustaz, makanya saya datang sama kita ini. Begitu saya dengar ada datang nama tak, saya datang ke tempat ini, minta didoakan. Baik, saya bilang Pak, lakukan 4 ini. Kalau Bapak lakukan 4 ini, lalu tidak menjadi lebih bagus urusannya,
telepon saya 2 bulan yang akan datang. 2 bulan saya kasih ke waktu. Kalau tidak menjadi baik hidup tak, telepon saya, katai saya Dasat Latif Ustadz pembohong. Apa itu Ustadz? 1, perbaiki sholat. 2, hindari maksiat. 3, bayar zakat sedekahmu. 4, muliakan orang tuamu. 4 ini kau lakukan, Allah pasti perbaiki usahamu. Siap, pulanglah saya. Beberapa saat kemudian, sampai mak di Makassar. Selesai saya khutbah Jumat. 2 minggu kemudian, bunyi teleponku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, masih ingat saya? Dalam hatiku, siapa ini merasa saya ingat? Banyak nih orang saya ingat. Itu Ustadz. Yang mana di? Itu yang di Batu Licin, Istana Anak Yatim. Oh, kita Ji. Kenapa Maki? Dia bilang, alhamdulillah Ustadz, lunas utangku. Semua mobilku yang disita sudah kubayar. Bahkan insya Allah saya mau pergi ke Surabaya beli mobil apa itu yang begini-begini Bu? Apa namanya itu? Nah, itu biasa saya bayangkan, enak nih kalau ada mobilku begini, kalau mau kapi ceramah ini saya pakai. Kalau macet tinggal kudoro mobilnya orang, minggir kok. Apalagi namanya itu Deko apa? Ya itu nih. Nah, lalu dia bilang lagi, beberapa waktu lagi, dia telepon lagi. Setelah dia telepon saya pertama itu, baru-baru dia bilang lagi, Ustadz, mau kak ke Berau? Untuk apa? Saya mau beli ratusan hektar kebun sawit. Dalam hatiku, hebat ini orang, cepat sekali berubah. Padahal saya kasih waktu 2 bulan, ini belum cukup 2 bulan. Dia bilang apa lagi? Lalu apa lagi Pak? Semenjak kita ketemu Ustadz, alhamdulillah tidak pernah melepas sholatku. Saya bahkan berusaha sholat di masjid. Yang ketiga dia bilang, setelah saya pulang Ustadz, ada hartaku yang tersisa, saya jual semuanya, saya bayarkan zakat sedekah. Dan setelah itu, saya pergi cari istriku. Saya minta maaf sama istriku, saya cium pipinya baru minta maaf Kak. Ya enggak apa-apa kan namanya orang istrinya, enggak apa-apa dia cium. Itu jenis salah kalau istrinya orang mau cium. Dan yang keempat dia bilang, alhamdulillah Ustadz, setelah itu ketemu saya pulang kampung. Sekarang Ustadz, setiap ada rezekiku, sebelum saya kasih masuk rekening, sebelum saya kasih istriku, saya kirimkan dulu kepada orang tuaku di kampung. Masya Allah, ini kisah nyata Ibu, bukan sinetron. Nah, kepada yang punya hajat, PT Harapan Mat 77, kalau mau ki sukses ini usaha tak, jangan maki sogok pegawai Pertamina, jangan maki cari muka sama aparat. Itu aparat ada pensiunnya, pegawai Pertamina ada mutasinya. Kalau mau ki cari muka ki kepada Allah. Bagaimana caranya? 1, pakai sini sampai jambu. Ini ibu-ibu banyak, masih banyak tidak sholat. Kalau saya lihat ini mukanya ibu-ibu ini, masih banyak yang malas sholat. Kenapa jadi itu perempuan yang malas sholat? Apa sebabnya? 1, make up, mode. Napa tikunga kasih tuanisnya, batin, na cukuru. Ada juga nak kasih lebih-lebih sedikit di sini. Bilang kenapa dia kasih kelebihan? Bilang seperti artis Korea. Waktu ini bilang Korea baru di kota baru tinggal. Coba itu ibu-ibu. Saya ini kemana-mana mau ceramah. Itu ibu-ibu di luar Indonesia, kayak di Malaysia, di Brunei, Filipina Selatan, itu jilbabnya gampang sekali. Kasih saja siku 3, pasang di rambut kepalanya, kasih peniti, selesai. Tapi jilbabnya ibu-ibu Indonesia, Masya Allah, 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Nah kasih miring lagi sedikit, 14 pentulnya, 7 cipi-cipina, ada kiring-kiringnya di sini, ada tong kayak pompo di belakang. Coba, naik kami itu lehernya, ada talinya 2 meter, nak kiking yolo, baru naik ke. Naik ke lehernya, nggak bisa goyang begini. Tiba waktu sholat, hayalah sholat, ikut sholat, apa dia bilang? Apa sholat? Sadar kok Pak, sadar main ikut suruh kau sholat, apa dia bilang? Nggak kau lihat ini jilbabku 1 jam dipakai. Ketawa ibu karena kita nak kena. Bi, ibu bapak, tidak ada orang yang baik hidupnya kalau tidak sholat. Percaya maki, Pak, Bu, saya bisa cerita begini karena saya alami. Dulu waktu saya sekolah Pak, waktu ku sekolah dulu, pernah saya kerja itu namanya menjual es lilin. Es lilin di kanan, jalan kote di kiri. Paling setengah mati kalau musim hujan.
Es lilin tidak laku. Ada itu es lilin dulu kan, yang tidak ada gorcang-gorcang, ting ting tak ting 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 itu. Tidak laku-laku. Pernah semua saya alami itu. Jalan kaki orang kalau ada perayaan 17 Agustus. Pergi jual es, jual jalan kote. Saya pernah rasakan jalan kaki. Saya pernah rasakan itu keluar kelas. Nah tunjuk ke seniorku, nah bilang, dasar tidak malu ku itu cakar semua bajumu. Tahu jaki cakar toh? Pernahkah menjadi pegawai cleaning service, kasih bersih toiletnya itu travel terbesar di Indonesia waktu itu Jalan Mapanyuki. Saya bilang sama orang sana, jangan aku gaji kak, saya kasih bersih ini 4 toiletmu tiap hari, tapi kasih masuk undian umroh namaku. Sampai tutup itu kantor tidak naik undian namaku. Saya pernah menjadi loper koran. Apa itu loper koran? Sudah sholat subuh, bawa koran itu kemana? Ke langganan-langganannya itu harian koran. Dicuri lagi, pakai sepeda BMX, dicuri lagi sepedaku. Saya sering jalan kaki pergi kuliah, berkilo-kilometer. Masya Allah. Saya pernah dihina orang. Saya pernah menjadi itu apa? Saya bilang sama keluargaku, kalau ada mau dicat rumahmu, jangan kau panggil tukang cat. Saya ngecat. Berapa kau gajikan kak? Saya siap ambil. Saya bilang sama saudara-saudaraku, jangan kau sewa tukang cuci. Saya cucikan pakaianmu. Dikasih saya tak 5.000. Tapi saya sabar waktu itu. Saya bilang tidak mungkin Tuhan membuat hidupku susah terus. Tidak ada itu Tuhan kasih susah hidupnya orang yang baik agamanya. Alhamdulillah, biiznillah Pak, dengan izin Allah. Kalau dulu saya jadi pegawai catering, alhamdulillah saya sekarang kasih kerja orang. Kalau dulu saya mau undian umroh, alhamdulillah sekarang saya punya travel. Kapan saja saya bisa umroh ketika saya mau. Dulu saya jalan kaki, alhamdulillah ada Tommy mobilku beberapa unit. Bahkan mobil yang saya pakai sehari-hari di Makassar belum cukup 5 mobil seperti itu di Makassar. Dengan izin Allah. Ini gelar saya di belakang. Ini kalau dikasih lengkap Pak, masih ada 5 di belakangnya. 5 pi gelarku kurangnya ini. Biasa kalau ditanya orang, saya bilang jangan aku tulis semua, tidak cukup itu spandukmu. Dengan izin Allah. Gimana caranya? Pakai sini sampai jamu. Ini bapak-bapak yang punya anak, mau hebat anaknya, nggak usah kursus bahasa Inggris. Memangnya kalau kita mati bahasa Inggris ditanyakan ke? Nggak usah kursus bahasa Jerman. Memangnya kalau berdoa bahasa Jerman anak? Tak, tidak. Kalau mau hebat anak, tak perhatikan sholatnya. Pak Haji, kalau mau bikin pegawai, ambil pegawai nanti di kantor tak ini, di usaha tak ini, lihat sholatnya. Kalau baik sholatnya cocok jadi pegawai. Kalau ndak sholat, jangan percaya, Tuhannya saja nak tipu. Ya, pakai segi sampai jatah. Tidak ada orang baik hidupnya kalau tidak sholat. Apa susahnya sholat? Ada malas sholat di sini? Ada malas sholat? Apalah santa? Apa kira-kira? Apa? Bila maki ku tangkis sih. Apa ini? Saya jadi kalau balik begini saya terganggu. Ya. Apa kira-kira penyebabnya kita malas sholat? Hah? Apa itu? Biasanya orang malas sholat patasi. Nangkap ikan Ustaz. Bagaimana kalau kita mau sholat Ustaz, dan kita di tengah laut? Silahkan sholat di tengah laut, di atas perahu. Bagaimana caranya? Macarepa wajud Ustaz. Kotor baju, ada bensinnya, ada solarnya. Bensin solar bukan najis. Silahkan, Allah tahu Bapak lagi dalam keadaan nelayan. Sholat saja. Majenne pakai air laut. Tidak ditahu kiblat, di mana arah matahari terbenam itu kiblat. Misalnya terbenam matahari di sana, maka arahkan perahu kiblat sana. Baru berdiri maki. Kalau perahu tak besar, kalau perahu tak kecil, jangan berdiri, mabuak itu. Bagaimana caranya? Duduk. Menghadap kiblat. Ya, sudah, Allahu Akbar. Tiba-tiba lagi sholat, perahu goyang. Ya maki goyang-goyang juga begini. Apa kira-kira? Ustadz, saya di sawah Ustadz. Mak galuk kau Ustadz. Tiba-tiba masuk waktu sholat. Baju kita banyak lumpur, mak mau keringat ki Ustaz. Silakan, Allah tahu Bapak lagi di sawah. Ibu-ibu lagi di kebun, bantu suaminya. Masuk waktu sholat, silakan sholat dengan pakaian apa yang itu. Tidak ada orang Pak, percaya ki, tidak mungkin Tuhan kasih susah hidup tak kalau baik sholat tak. Ya? Nah ibu bapak, bagaimana hidup tak tidak susah? Nah panggil ki Tuhan, hayya 'alas shalah. Lo kemasam pajang. Hayya 'alal falah. Sini kau, saya kasih kau kemenangan. Allah ajak kita, lo kemai, waleko kejayaan. Saya kasih kau kemenangan. Sini kau. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Tunggu, ada tamu. Tahu Tuhannya suruh menunggu. Bagaimana hidup mau bagus? Bapak, saudara-saudara sekalian, lihat mereka yang tidak baik sholatnya, tidak mungkin akan bagus hidupnya.
Ada yang bilang begini, Ustaz, kenapa pada itu baiknya sembayangnya, kenapa hidupnya susah? Satu, bisa jadi dia sholat tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi, barusan duhur, tidak ikhlas kok bos. Yang kedua, dia sholat tidak tahu sholat seperti diajarkan Nabi. Sholat tapi menghayal. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Di mana ini kunci motor? Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Allah masih dicari sama Allah limat di mana kusibah. Di rakaat kedua baru dia ingat, melengket di motor. Hai, pasti mau cambuk nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lawak di motor ini. Penyebabnya lagi, sholatnya, kenapa? Dia wuduknya tidak betul. Awal sholat kita tidak bisa khusyuk kalau wuduk kita salah. Coba lihat orang sholat sekarang mau sholat, wuduknya main-main. Gimana main-main? Tidak khusyuk. Apa itu khusyuk? Fokus pada pekerjaan apa yang kita lakukan. Itu khusyuk. Fokus pada apa yang kita kerjakan. Lalu kita wuduk apa? Ya, ada HP-nya di sini. Ya, ya. Nah, ya, mantu pasti. Iya, mantu pi multel foka. Makan pan itu balu bawan nih. Apalagi, kenapa sholat kita tidak mampu memperbaiki hidup kita? Karena pakaian yang kita pakai sholat, pakaian seadanya. Ibu-ibu biasa sholat, kudungnya, tidak tahu warnanya putih bukan, coklat bukan, hitam bukan, kan diam nih. Itu yang ada jamur-jamurnya di sini. Mana dipakai? Celananya juga itu dia pakai mencuci, dia pakai memasak, dia pakai tidur, dia pakai maksud toilet, dipakai lagi kemana-mana, itu lagi dipakai. Mana Allah senang orang begitu? Kecuali kita di tengah laut, boleh. Tapi kalau kita di rumah, ganti pakaian. Kita mau ketemu Allah. Bapak saja mau ketemu bupati, pakai parfum, pakai baju batik, songkok, pakai sepatu rapi. Masa mau ketemu Allah pakaian seadanya? Marah Tuhan. Kecuali darurat, kecuali kita di tengah hutan, kecuali kita di kebun, kecuali kita di jalan. Itu namanya darurat. Kalau kita di rumah, ibu saya kagum Pak. Tidak ada sekolahnya, sudah tua. Tapi begitu mau sholat, langsung dia ganti semua bajunya. Kenapa? Saya mau ketemu dengan yang memberikan saya baju. Coba mulai amalkan Pak. Ini songkok tak Pak, maka daki putih tania. Songkok aja itu yang hitam di sini. 7 Muharram tidak pernah ganti. Bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ya mau bagus, perbaiki sholat. Kalau tidak beres sholat, tidak ada. Bapak, kalau tidak sholat jangan maki harap. Bagus wanta, banyak rezeki kita, banyak uang, perusahaan sukses. Tapi kalau tidak sholat, maka uang yang kita dapat tidak berkah. Mana itu uang tidak berkah? Istrinya selingkuh, suaminya juga ikut begitu. Coba, anaknya panrasu-rasu. Uangnya banyak, tidak bisa tidur di rumahnya. Kenapa? Tidak berkah, karena dia tidak sholat. Tapi kalau sholat tak bagus, ya kota nia idi, maka situ otak, anak tamatu pakai singi tu otak. Percaya ki? Coba lihat itu dan beca. Pengemis, peminta-minta, ya tukang ngaji, ya tukang beca. Tapi kalau dia baik sholatnya, anaknya nanti angkat derajatnya. Tapi kalau dia tukang beca, orang miskin, ya orang susah hidupnya, tidak sholat, bukan cuma dia susah hidupnya, anak dan cucunya pun ikut susah hidupnya. Jadi kalau mau bagus, perbaiki sholat. Apa susahnya itu sholat? Yang penting mau ki. Nah, bicara tentang sholat, saya kasih ki cerita ini. Pentingnya ini sholat. Suatu ketika saya di Makassar, saya pergi cukur rambut. Yang cukur saya ternyata calabai. Tahu calabai? Tahu? Bencong. Laki-laki bukan, perempuan bukan. Ini makhluk seperti ini kan cerewet. Semua mau nak komentari. Saya diam-diam. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustadz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Sembarang kau bilang. Kenapa kau bilang? Kalau Tuhan Maha Pengasih Ustadz, kenapa ada peminta-minta di jalan? Dalam hatiku, cocok juga Nabi bilang ini. Tapi tidak ada gunanya diajak dia, jenis kelaminnya saja tidak jelas. Kasih habis pulsa. Sudah, saya keluar. Di jalan, saya ketemu gondrong. Tahu gondrong? Yang panjang rambutnya. Saya panggil ini gondrong. Saya kembali ke tukang cukur. Sini kau dulu. Ikut kok, saya kasih kau uang. Ikut. Saya masuk ke tukang cukur. Assalamualaikum, salam. Kenapa lagi Ustadz? Saya bilang, Daeng, saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Saya bilang, kenapa bilang begitu Ustadz?
Kalau ada tukang cukur di sini, kenapa dia digondrong? Dan sudah bilang dia salah. Dia gondrong karena datang nih. Coba kalau datang Ustaz, ku gondol Ki. Kenapa kita susah hidup tak? Karena kita tidak datang kepada Allah. Kenapa penyakit kita tidak sembuh? Karena kita tidak datang kepada Allah. Ada asam urat di sini, kolesterol, usus turun, darah tinggi. Jangan maki ke dokter. Lebih datang kepada Allah. Lalu ke dokter. Jangan ke dokter dulu, Allah dulu. Bukan dokter yang kasih sembuh Ki. Kalau dokter kasih sembuh manusia, maka tidak ada dokter yang sakit. Buktinya, berapa banyak dokter yang mati gara-gara sakit, tidak bisa mengobati dirinya. Kau malah sakit, datang kepada Allah. Dokter, sampai sekarang Pak, belum pernah saya ketemu dokter yang jago. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga kasih tahu penyakitku. Coba kalau datang ke dokter. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa Ki Ustaz? Ini, sakit-sakit perutku. Kenapa bisa? Dalam hatiku, urusanmu. Ke dokter kok. Kan tidak nak tanya Ki. Yang dokter yang jago itu baru kita lihat. Assalamualaikum, pasti mencerik Ustaz. Itu yang jago. Kan tidak. Allah tanpa diberitahukan, Allah tanpa diinformasikan, Allah tahu. Maka kalau ibu bapak ada keluhan, ada penyakit, datang minta kepada Allah. Kecil buat Allah sembuhkan itu. Ya, satu, mau sukses, ya, Pak Haji, direkturnya atau pemiliknya Harapan Mat 77, perbaiki sholat. Kalau sholat tidak bagus, tambah maju usaha tak, percayalah, usaha itu yang membuat kita semakin dekat dengan neraka. Yang kedua, kalau mau sukses, hormati istri, hindari maksiat. Ini sekarang banyak bapak-bapak sayang sama istrinya orang, tidak sayang istrinya. Kalau istrinya tetangga, wih sopan bicara, Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabar tak? Sehat-sehat ya Ibu, Ibu tambah cantik. Sama istrinya orang, sekalinya sama istri, boleh kena sih kau dongok. La ilaha illallah. Datang istrinya kasihan, dia bilang, wih lah comok. Masya Allah. Bapak Ibu, Pak, terutama bapak-bapak, ingat Ki waktu tak menikah. Ingat apa kita bilang waktu ijab kabul? Saya terima nikahnya Fatimah binti Abdul Latif dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena bukan karena Kapolsek. Karena Allah. Artinya apa? Pungallahu ta'ala tabalu asanna. Artinya apa? Allah yang bapak ibu bapak jadikan gadaikan untuk mengambil anaknya orang. Lalu begitu bapak salah gunakan, maka Allah pasti marah. Contoh, kita jaminkan namanya Pak Kapolsek. Lalu dia bilang Pak Kapolsek, kok sebut saja namaku di situ, insya Allah aman. Lalu begitu sampai di sana, dibantu kita, lalu nama baiknya Kapolsek kita salah gunakan, tentu marah Kapolsek. Begitu Allah. Kita nikahi anaknya orang karena Allah, asanna pun Allah Ta'ala pakai, lalu Allah kita hianati, Allah akan marah. Maka bapak-bapak, urus istri dengan baik. Ada bilang, Ustaz, Ustaz, makasih, bini saya suka marah-marah. Ada uang, tidak ada uang, marah saja kerjanya. Begitu memang perempuan. Apalagi kalau sudah mau habis pulsanya. Bagaimana dia suka marah-marah Ustaz? Pak, Bu, kalau marah-marah istri tak sabar. Ingat kisahnya Umar alaihissalam. Umar alaihissalam pernah suatu ketika didatangi sama sahabat. Sahabat ini suka dimarah-marahi sama istrinya. Marah saja kerjanya istrinya. Lalu sahabat ini mau melapor kepada Umar. Begitu mau sampai rumahnya Umar, Umar dilihat dimarah-marahi juga sama istrinya. Dan sudah berada, Umar saja dimarahi, pulang. Besok ketemu Umar, ya Amirul Mukminin, Pak Presiden, kemarin saya lihat dimarah-marahi sama istri, tak diam-diam ya Ki. Dengar jawabannya Umar. Ini bapak-bapak, dengar ini jawabannya Umar. Kenapa saya diam dan tidak marah? Jawaban Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil dan melahirkan anakku. Untuk bukan bapak yang hamil. Coba bayangkan, ibu-ibu masih ingat waktu tak hamil? Ada nggak enaknya itu orang hamil? Nah, ada jalannya saja setengah mati. Kesini masuk. Coba kalau ibu-ibu tidur hamil. Nah, ada enaknya itu ibu hamil tidur. Nyamping kanan, posok, nyamping kiri, sesak nafas. Apa di gayanya? Gaya pasrah. Coba itu hamil. Paling bapak-bapak mau rasakan hamil. Mau coba rasakan susahnya hamil. Ambil kelapa satu buting,
kasih masuk di perut tak. Kemana-mana bawa. Saya pernah coba 2 jam setengah mati, keluar setengah mati Ki. Itu ibu 9 bulan 10 hari. Paling kalau bapak-bapak menderita kalau ngidam istrinya. Paling itu. Kalau ngidam. Ada yang pernah tanya saya, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya tanya, apa ngidamnya istri tak? Tidur Ustaz, kalau Nalia kah duduk di atas lemari. Saya berhenti, dia kasih bodoh-bodoh kok itu. Jadi kalau mau tidur istrinya jam 9, setengah 9 naiklah suaminya di atas lemari. Sudah pajak, dapat belek-belek kok tuh.